bulan pertama jual ada sekitar 200 murid. Dari situ sampai N1 lulus itu 9 bulan. Kalau memang nilainya kurang untuk standar kelulusan dari Pocket Nihongo, nah kita kasih dia kelas gratis, boleh ngulang lagi. Hai minasan, konnichiwa. Masih bersama Linda tentunya hari ini dalam podcast kita edisi kedua. Nah, kalau kemarin di episode pertama kita udah membahas tentang gimana sih caranya supaya bisa kerja di Jepang. Well, di episode kedua kali ini kita akan membahas tentang solusi untuk kalian yang mau berangkat kerja ke Jepang tanpa harus asrama. Nah, kira-kira gimana? Buat kalian yang penasaran, pastikan kalian dengerin podcast ini sampai akhir. Karena tentunya hari ini spesial banget, kita akan mendengarkan ya penjelasan dari seorang yang expert di bidangnya, seorang CEO dari Pocket Nihongo. William Tanzania, welcome. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Semangat? Semangat. Semangat ya. Oke, kalau gitu. Senang banget pastinya hari ini kita kedatangan kamu sebagai narasumber kita di episode kedua kali ini. Dan karena hari ini di episode kedua kita akan membahas sesuatu ya yang lebih relate dengan solusi. Kira-kira kalau kamu sebagai seorang CEO dari Pocket Nihongo, gimana sih ceritanya dulu awalnya ketika kamu mau mendirikan Pocket Nihongo? Asal muasalnya nih gimana nih supaya minasang di rumah yang penasaran bisa tahu? Oke, ya sebenarnya nggak pernah ada kepikiran kalau untuk mendirikan Pocket Nihongo ini ya. Dulu pas awal mau ke Jepang, itu tujuanku satu, untuk bekerja di Jepang. Kantoran. Bekerja? Oke. Ya, bekerja kantoran di Jepang. Dan kuliah ya pastinya ya? Iya, jadi awalnya kan sekolah bahasa dulu nih. Setelah lulus, kuliah nih 4 tahun. Habis itu kepinginnya kerja kantoran setelah itu. Cuma ya setelah tahun kedua kuliah, berarti sekitar tahun keempat ya di Jepang, itu mendirikan Pocket Nihongo ini. Tiba-tiba celing gitu ya, idenya muncul ya? Sebenarnya ya kebetulan juga sih, karena sebelum itu kan udah sempat nyoba beberapa jenis side income ya. Karena kalau dari part time job aja nggak cukup. Cukup sih, tapi pas-pasan. Karena waktu itu masih beberapa tahun pertama itu kerjanya ya masih kerja yang gampang-gampang yang UMR aja gitu kan. Kalau UMR aja itu kan paling 11-12 juta ya dapatnya per bulan, dan itu ya paling biaya hidup aja. Sebelum Pocket Nihongo itu ada nyoba beberapa hal. Pernah coba tour guide. Jadi di luar part time ini kalau ada tour dari Indonesia, mereka mau bawa tour orang ke Jepang, tapi nggak ada timnya yang bisa bahasa Jepang atau nggak pernah ke Jepang. Nah biasanya aku nge-guide. Oh wow, gitu. Baru tahu nih ya. Atau luar biasa. Reseller. Dulu kan zamannya brand-brand hypebeast gitu ya. Kayak Babe gitu kan, yang ada gambar monyetnya itu, terus Supreme dan sebagainya. Nah kalau di Indonesia kan masih jarang yang seperti itu, tapi demand-nya orang yang mau itu banyak. Gitu. Jadi aku dari Jepang reseller ke Indonesia. Nah itu juga lumayan, tapi habis COVID jadi stop gitu kan. Habis itu pernah juga coba jual casing HP, baju, kayak gitu-gitu. Banyak gitu banget ya yang dicoba ya. Iya, Just Tip dan kawan-kawan gitu ya. Dan kawan-kawan. Nah, tapi aku lihat kayak, aku kan orangnya nggak sabaran gitu ya. Jadi kayak lihat kayak 2 bulan, 3 bulan kok lama banget gitu ya hasilnya. Nggak profit-profit. Nah, terus ada yang ngomongin gitu kan, coba kamu buka kursus bahasa Jepang, kan bisa bahasa Jepang, kenapa kok nggak buka kursus aja? Nah dari situ awalnya bukanya dari Instagram dulu, posting-posting biasa, gitu kan. Tapi ternyata peminatnya banyak, gitu. Cuma 1 bulan itu nggak bayar ya, itu 10.000 followers. Wih, gitu. Cepet juga ya. Entah Instagramnya memang masih gampang, atau memang ya kontennya yang bagus. Tahun berapa itu? 2019. 2019. Oh iya, before COVID ya, benar-benar. Before COVID. 2019 itu masih gampang-gampangnya naikin followers. Iya. Gitu kan. Nah, 1 bulan lihat followersnya sudah banyak, coba jual kelas. Kapan itu kelasnya ya aku masih buat semuanya sendiri. Belum ada tim, jadi semuanya editing, buat PPT-nya itu semua sendiri. Terus direkam, ditaruh di website untuk mereka lihat. Tapi yang bisa lihat ya yang sudah bayar. Nah ternyata bulan pertama jual ada sekitar 200 murid, jadi lumayan. Iya, lumayan ya. Oh ternyata banyak juga yang suka bahasa Jepang. Itu makanya dari situ
profitnya kan diputar lagi tuh. Diputar lagi, akhirnya ya bisa jadi Pocket Nihongo yang sekarang ya, yang dimana sudah beda. Kalau dulu kan belajar bahasa Jepang aja. Kalau sekarang lebih ke gimana cara kita bantu orang untuk bisa kerja di Jepang. Oke, luar biasa sekali. Dan kalau pertanyaan lebih lanjut nih ya, apa sih sebenarnya Pocket Nihongo itu filosofinya apa? Karena sebelumnya juga aku sempat lumayan penasaran ya, karena di episode sebelumnya juga aku lihat kamu nih pakai baju kuning. Terus logo dari Instagram kan kayak kuning ke oren-orenan ya, nggak tahu itu warnanya sebenarnya apa. Jadi adakah meaning di balik warna itu mungkin sendiri, ataupun nama di balik Pocket Nihongo ini adakah artinya tersendiri mungkin? Mungkin lebih ke namanya ya. Lebih ke namanya itu sebenarnya Pocket itu kan kantong. Nihongo itu bahasa Jepang. Jadi bisa belajar bahasa Jepang dari mana aja sebenarnya itu. Gitu. Nah, karena image-nya orang yang apalagi sebelum COVID ya, bahasa Jepang ya les, kita harus datang ke tempatnya, diajarin gitu kan. Tapi ya zaman-zaman itu memang belum banyak yang buka yang namanya online course. Kalau di luar negeri sudah banyak, di Amerika gitu-gitu sudah banyak online course. Tapi di Indonesia masih konvensional, gitu kan. Nah makanya coba deh online course gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ya itu sih. Dulu awalnya seperti awalnya itu. Gitu ya, awal asal muasalnya. Tapi kalau warnanya itu gimana? Kamu memang milih kayak random aja milihnya, atau memang kuning nih bagus soalnya cerah, atau gimana nih? Karena penasaran, karena ini kan udah terpampang nyata nih, kuning cerah banget nih. Kira-kira ada nggak? Jujur kalau logo, dulu aku kan mulai Pocket Nihongo ini nggak ngerti apa-apa tentang warna logo dan sebagainya, kan nggak ngerti. Pakai Canva. Dan template di Canva itu yang bagus ya cuma yang itu, yang warna kuning. Jadi yang matching itu ya. Habis itu sekitar 3 bulan 4 bulan baru bikin logo. Nah, desainer logo ini dia lihat logo yang lama, kuning, ya udah jadikan kuning. Gitu. Terus lama-kelamaan orang ingatnya Pocket Nihongo ya kuning ke orange-orangean. Jadi kalau diganti jadi hijau gitu ya. Kalau hijau kan ada maknanya uang gitu ya. Iya. Udah orang bakal pikir ini beneran yang dulu atau bukan gitu kan. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi sebenarnya ya dari situ aja sih. Jadi sebenarnya nggak ada yang specific meaning banget ya, karena memang warnanya lebih matching dan memang cheerful banget kan kalau kuning gitu kan. Jadi ya memang ceria gitu kan kuning itu ya. Bener. Jadi ya memang harapannya mereka melihat ini bisa, kalau sekarang ya aku bisa jawabnya ya, aku kepingin orang itu ketika melihat logonya Pocket Nihongo, mereka bisa membayangkan masa depan yang lebih cerah gitu. Wah, cocok banget nih. Iya, masuk. Nah, kalau bicara soal visi nih, kira-kira waktu awal kamu bangun Pocket Nihongo itu apa sih visi awalnya gitu? Meskipun ya kalau dibilang accidentally juga enggak ya, karena memang ada yang ngasih tahu gimana nih kalau kamu nyoba ini aja gitu. Nah, kira-kira visi awalnya waktu pertama membangun ini dan kemudian visi sekarang itu apa nih kira-kira? Visi awal yang 2019 ya. 2019 itu sebenarnya ini uniknya gini, Pocket Nihongo ini kan dulu ketika aku membangun Pocket Nihongo itu nggak ada research market sama sekali. Jadi aku nggak ngerti orang maunya apa, aku nggak ngerti mereka butuhnya apa, kesulitannya aku nggak ngerti. Tapi yang aku ngerti adalah diriku sendiri ketika belajar bahasa Jepang, kesulitannya apa? Kesulitannya hari ini hafalin, besok lupa lagi. Gitu. Akhirnya ngulang-ngulangin lagi, butuh waktu lama. Habis gitu, belum lagi kalau nggak ada yang ngajarin. Agak bingung. Kadang kita baca buku ya, kayak gini. Padahal maksudnya belum tentu kayak gitu. Penulis sama kita kan pembaca bisa beda. Mindsetnya bisa beda, benar-benar. Nah, itu jadi dari kendala-kendala seperti itu. Tapi itu berhasil aku lalui. Yang biasanya orang belajar level bahasa Jepang itu kan paling tinggi namanya N1. Itu paling perfect ya. Paling kayak tinggi. Advanced level. Advanced, udah mendekati native gitu ya. Nah, itu untuk N1 itu biasanya butuh waktu 8 sampai 10 tahun. 8 sampai 10 tahun. Wow. Untuk belajar. Nah, itu bisa di-research saja di Google ya. Tapi aku berhasil menyelesaikan total dari hampir 0 ya, meskipun cuma bisa dikit-dikit kayak huruf hiragana, katakana gitu, tapi kan masih basic banget. Dari situ sampai N1 lulus itu 9 bulan.
9 bulan? 9 bulan. Wow, less than 1 year ya? Wah, luar biasa. Dari ekspektasinya 8 sampai 10 tahun tadi ya? 10 tahun. Itu gimana tuh kira-kira caranya nih ya, supaya Minasang juga bisa ada terinspirasi gitu? Itu sebelum ngomongin cara, kenapa kok harus 9 bulan? Ya, karena boleh. Aku ngejar kuliah. Oh, gitu. Jadi karena kalau kuliah di Jepang itu kan minimal N1 atau N2. Harus ya? Oke. Kalau misalnya di bawah-bawah itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya aku nggak dapat itu pas bulan 8 2017 ya nggak bisa lanjut kuliah. Soalnya kalau mau kuliah di Jepang kan buka-bukanya itu bulan 8, pokoknya bulan 8, bulan 9, bulan 10 sampai bulan 3 tahun depannya. Mulai kuliahnya bulan 4. Gitu. Jadi ngejar kuliah mau nggak mau. Kalau itu alasannya ngejar kuliah. Nah, kenapa kok bisa secepat itu? Sebenarnya ya effort ya. Kalau gitu mau nggak mau harus effort sih. Iya, nggak ada pilihan lain ya. Belajar itu dari pagi sampai malam. Ya, jadi sambil sekolah gitu kan. Pulangnya kerja terus pulangnya lagi belajar. Dari bangun jam 7 nih. Iya. Jam 7 sampai jam 12 belajar. 12 sampai jam 1 perjalanan ke sekolah bahasa. Jam 1 sampai jam 5 sekolah bahasa, ya belajar lagi bahasa. Nah, jam 5 sampai jam 6 sore itu perjalanan ke tempat kerja. Jam 6 sampai jam 11 tuh kerja. Restorannya tutup, kamar itu di restoran soalnya. Itu kerja. 11 sampai jam 12 itu pulang lagi, perjalanan ke rumah. 12 sampai jam 2 pagi belajar lagi. Jadi ya itu pengorbanannya. Sebenarnya kalau misalnya dilihat berarti belajar terus dong 16 jam gitu ya atau 11 jam. Ya enggak sih, enggak 100% semuanya belajar. Yang bikin waktu lama itu adalah di research materi sebenarnya. Ini materi mana sih yang benar-benar penting, yang benar-benar perlu dipelajari gitu kan. Yang nggak perlu ya kita buang. Nah, kalau proses belajarnya sendiri itu ketika kita sudah rangkum dari ratusan buku gitu ya, itu lebih cepat karena tinggal kita sudah tahu mana yang perlu dipelajari. Ini kalau ini bisa dirangkum jadi kayak gini kayak gitu kan. Jadi ya baca satu buku aja 1 minggu belum tentu selesai gitu kan. Benar, apalagi kalau ratusan buku gitu ya. Aku sendiri ada sekitar 200 lebih buku ya. Oh my god. Kok bisa tahu jumlahnya? Karena kemarin sebelum pulang Indonesia kan harus lapor imigrasi daripada kena bea cukai. Gitu kan. Harus Makanya lapor, jadi dihitung ya. dapat surat itu kalau mahasiswa asing mau pulang atau pekerja asing mau pulang, itu nggak dianggap kayak barang baru gitu ya, anggapannya jadi barang bekas. Itu buku doang ada sekitar 4 dus. 4 dus? 4 dus. Oh my god. Gitu. Nah, merangkum itu semua 4 dus itu dirangkum, itu yang bikin waktu lama. Itu sih. Jadi meresearch itu tadi ya. Anggapannya kan kita mau dapat ilmu 8 sampai 10 tahun dikebut di dalam kurang dari setahun kan sebenarnya. Iya, benar-benar. Ya memang harus sacrifice waktu ya, me time kita harus korbankan demi masa depan yang lebih cerah ya, seperti warna logo dari Pocket Nihongo. Iya, oke. Nah sebenarnya next question ya, gimana sih kalau di Pocket Nihongo ini sendiri sistem belajarnya kayak gimana? Apakah 100% online atau bisa offline juga nih? Mungkin ada banyak minasang yang juga penasaran, karena kan mungkin kalau banyak juga yang pinginnya online karena mungkin kesibukan mereka kayak gitu. Gimana nih kira-kira kalau di Pocket Nihongo? Kalau di Pocket Nihongo full online. Kita untuk sekarang belum ada rencana untuk membuka offline karena memang setelah kita research ya, kita researchnya dengan menggunakan survei, baik ke followers maupun murid-murid kita ya, itu sekitar 77% orang alasannya mau belajar bahasa Jepang itu pertama sedang mau bekerja di Jepang. Tapi 77% itu juga mereka lagi bekerja. Gitu. Jadi kalau misalnya offline itu kan harus di asrama. Otomatis mereka harus berhenti kerja sekarang, nggak ada penghasilan, nginep di asrama 4-6 bulan, belajar offline di situ kan. Keluar biaya asrama lagi kan. Nah, otomatis otomatis ya mereka nggak ada penghasilan, harus nginep di asrama dan keluar biaya kos,
Habis itu yang ketiga, ya kalau dari setelah 6 bulan itu lulus ujian dan sebagainya. Kalau enggak kan harus lebih lama lagi. Ya kalau setelah lulus ujian langsung dapat job. Kadang kan ada LPK nakal yang lucunya mereka sudah open, tapi belum ada koneksi ke Jepang. Nah gitu. Itu yang patut dicurigai ya. Nah itu, bisa sampai setahun lebih nggak berangkat-berangkat kerja ke Jepang, padahal nggak ada mata pencarian, gimana terus hidupnya, gitu kan. Nah makanya kita buka online full. Gitu. Jadi mereka pagi sampai sore kerja aja, malamnya belajar. Kalau kerjanya siang sampai malam berarti ikut kelas pagi. Gitu. Iya. Karena sebenarnya ya basically untuk para pekerja memang lebih simpel ya. Kalau menurutku, for me personally juga kayak lebih simpel, nggak usah keluar biaya ya, bensin gitu kan, keluar juga capek. Nah kalau online kan bisa di mana aja gitu kan, dan jangkauannya juga lebih gimana ya, lebih simpel aja sih kalau menurutku. Dan ya cocok banget sih, apalagi untuk generasi milenial ini kan kayak males ya, bawaannya mager kemana-mana tapi pingin mau explore diri. Awal-awalnya semangat, kayak aku dulu waktu les maunya semangat 3 minggu, habis itu kayak padahal itu cuma seminggu 2 kali loh, belum lagi kalau asrama setiap hari ya. Seminggu 2 kali les aja awalnya semangat gitu ya, misalnya les Mandarin atau les piano atau les apa. Tapi lama-lama, aduh bisa nggak ya minggu depan gitu. Belum ngerjakan PR, wah minggu depannya lagi deh gitu. Itu kayaknya penyakit semua orang ya. Kayak gitu awal-awal semangat, terus lama-lama down gitu ya. Kalau online kan bisa dari kamar sambil tidur, rebahan gitu juga bisa sebenarnya sih. Asalkan jangan sampai ketiduran ya, itu rugi sendiri. Iya, oke. Nah, bicara soal Pocket Nihongo nih ya, kira-kira kelebihannya daripada lembaga lain ya, yang kan banyak nih lembaga seperti Pocket Nihongo. Kira-kira apa sih kelebihan dari Pocket Nihongo ini sendiri? Something special yang beda, yang membedakan dengan lembaga lain, kira-kira apa? Yang pertama mungkin sama kayak pertanyaan sebelumnya ya, online. Kita online. Jadi nggak keluar biaya asrama dan nggak perlu berhenti kerja, itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, itu adalah di kurikulumnya. Karena kurikulumnya kan dari saya di Jepang sendiri gitu loh. Gitu kan. Jadi kalau misalnya ikut Pocket Nihongo ya anggapannya dia belajar sama seperti yang aku dapetin di Jepang. Iya, karena pengalamannya juga udah punya pengalaman di Jepang. Pengalaman, buku, materi-materi sekolah, ya itu dibuat untuk kurikulumnya Pocket Nihongo. Jadi anggapannya ya belajar dari Jepang tapi di Indonesia gitu. Itu tentang kurikulum. Terus yang ketiga adalah ini dari segi waktu. Dari segi waktu, memang nggak semua murid bisa cepat. Dan nggak semua murid juga akan lambat anggapannya. Tapi kalau di rata-rata, itu bisa menyelesaikan N4 itu dalam 2,5 bulan. 2,5 bulan itu, yang biasanya N4 ini sebenarnya setara dengan kuliah 4 semester sastra Jepang. Jadi kan 2 tahun, jadi 2,5 bulan. Sebenarnya seperti itu. Tapi kan ya kita nggak bisa nyalakan ya, karena memang universitas itu kan namanya universitas, ada namanya mata kuliah umum. Kamu jurusan apa gitu kan? Sastra Jepang. Setiap hari belajar bahasa Jepang belum tentu. Kan ada PKN, ada statistika agama gitu kan. Nah makanya itu memang kurikulumnya kuliah. Nah tapi di sini kan kita maunya bahasa Jepangnya aja, nggak mau kuliahnya kan. Gitu. Memang rata-rata 2,5 bulan N4. N4 itu untuk bisa bekerja lapangan di Jepang, kerja lapangan ya kayak restoran, perawat lansia, pabrik gitu ya, hotel dan sebagainya. Itu lapangan kan anggapannya. Nah itu 2,5 bulan rata-rata. Memang ada yang lebih lama kayak 4 bulan gitu, 5 bulan itu ada gitu kan. Cuma selama anak itu rajin, dalam artian dia selalu hadir di kelas, PR dan tryout dikerjakan. Kalau memang nilainya kurang untuk standar kelulusan dari Pocket Nihongo, nah kita kasih dia kelas gratis, boleh ngulang lagi. Gitu. Jadi benar-benar gratis gitu ya? Gratis, nggak usah bayar. Wow, ini ya yang spesial. Asalkan dia rajin. Tapi kalau dia nggak lulusnya gara-gara, ini absen cuma hadir cuma 50%. Habis gitu dia juga PR nggak dikerjakan, ya nggak dikasih. Buat apa? Kan sudah nggak niat kan. Itu jangan, ini baru bahasa Jepang loh. Kalau bahasa Jepang aja sudah males, nanti ke Jepangnya gimana? Iya, benar. Masa kerja libur-libur terus gitu kan? Nah, itu soalnya juga jadi penilaian attitude ya. Di Jepang. Ketika sebelum wawancara sama perusahaan, kita pasti memberikan info.
Ini anaknya dulu rajin di kelas. Gitu. Yang malas-malas nanti dulu deh, kita prioritasin yang rajin dulu gitu kan. Iya, karena asalkan ada niat gitu ya. Memang kan belajar bahasa memang buat beberapa orang sulit ya. Dan memang ya namanya bukan lokal bahasa kita, bahasa ibu kita ya. Jadi memang harus benar-benar harus effortnya. Benar. Niatnya itu sih nomor satu sih. Kadang itu kan orang cuma kepingin cepat kerja tapi nggak pengen melalui proses ya. Benar, maunya instan ya. Nah yang kayak gitu itu yang biasanya kena perdagangan orang gitu loh. Kayak gitu. ke Jepang 1 bulan doang dari nol. Mana ada proses kayak gitu kan. Kecuali dia diberangkatin pakai visa turis. Kalau sampai sana nggak diurus, ya kan repot. Benar-benar. Nah, soal perdagangan orang nanti kita bakal bahas lebih dalam di next episode pastinya. Nah, next question ya, William. Gimana sih kira-kira Pocket Nihongo ini bisa membantu untuk anak-anak muridnya untuk bisa bekerja di Jepang? Kira-kira gimana caranya? Ya, kita bisa bantu sesuai dengan alur resmi yang sudah ditetapkan oleh Kemenaker sendiri. Jadi kita tidak akan potong alur itu demi murid kepinginnya cepat. Gitu. Jadi namanya proses itu ya ikutin prosesnya itu. Gitu. Nah, bagaimana kita membantu ya dengan cara pertama kita lakukan bimbingan belajar bahasanya ini. Sambil kita kasih tahu ke mereka dokumen-dokumen apa aja yang harus disiapkan dulu. Kayak contohnya ijazah pendidikan gitu kan. Ada KTP dan sebagainya, dan itu PDF-nya saja yang diberikan ke kita, bukan tidak mungkin dong kita minta KTP. Itu terus setelah bahasa ada bimbingan pelatihan untuk skillnya dia apa. Dia mau kerja restoran ya udah kita persiapkan dia untuk ujian di bidang restoran. Spesifikasinya. Mau di perhotelan, mau yang apa? Oh mau housekeeping ya udah di pembersihan gedung. Kayak gitu. Setelah punya 2 sertifikat bahasa sama skill yang spesifik tadi, dan ini bisa dipelajari dari nol apapun jurusan mereka waktu SMK, SMA gitu ya. Setelah punya 2 ini, kita siapkan mereka untuk yang namanya wawancara. Gitu. Wawancara selesai, kontrak kerja. Nah, kontrak kerja selesai, mereka akan nunggu yang namanya COE. COE itu sertifikat yang membuktikan kalau mereka sudah boleh masuk ke Jepang. Dari perusahaan ngasih kontrak itu, gitu. Nah setelah COE turun, mereka dibookingkan tiket pesawat, baru mereka nanti akan kita bantu terbitkan visa dengan mitranya Pocket Nihongo. Nah visa itu kalau sudah punya, mereka sudah punya izin tinggal sebagai pekerja di Jepang. Udah resmi ya. Itu sama kalau COE turun tadi kan kita daftarkan mereka yang namanya EKTKLN, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Nah, jadi itu kan sudah resmi itu. Kalau punya kartu tenaga kerja luar negeri kan berarti Kemenaker sudah tahu. Ini anak mau kerja ke Jepang gitu loh. Jadi udah di bawah naungan jadi ya nggak sembunyi-sembunyi gitu ya anggapannya. Itu sih proses besarnya sampai berangkat. Tapi nanti di dalam situ kan, sambil belajar bahasa, nanti Sabtunya kamu ikut psikotes sama pra-medical check up untuk cek kesehatan jasmani rohani. Terus sambil nanti belajar keterampilan itu, ayo buat paspor dulu, surat keterangan cek kepolisian. Jadi kayak perintilan kecil-kecilnya sih. Gitu. Tapi itu bisa dilakukan paralel ya istilahnya. Tapi aku penasaran sih, ini out of the topic ya. Kalau dulu waktu William di Jepang kan sempat ada pengalaman kerja juga. Itu berapa tahun? Sekitar 4 tahunan. 4 tahun, 7 tahun di Jepang kurang lebih, terus sekitar kerjanya 4 tahun. 4 tahunan, 3 tahunnya resign untuk fokus ke Pocket Nihongo ini. Nah, pada saat kamu kerja itu apa aja sih kira-kira obstacle-nya? Karena kamu kan basically orang Indonesia ya, jadi kan udah tahu nih rasanya gimana. Nah, kira-kira hal yang ada nggak sih culture shock pada saat kamu kerja di Jepang itu kira-kira yang buat kamu, aduh ternyata beda banget ya sama di Indonesia. Nah, kira-kira ada nggak yang masih kamu ingat yang paling membekas nih kira-kira? Di Jepang itu nggak boleh lihat orang nganggur. Oh gitu, oke. Mereka benci ya? Iya, nggak bisa. Makanya kalau di sini kan kita masih santai ya sebenarnya. Misalnya contohnya kita ini nggak merendahkan apapun ya, tapi faktanya memang gitu. Jadi kita misalnya mau ke pom bensin gitu ya, atau kita mau ke Indomaret, Alfamart, mbak-mbak masnya itu masih mainan HP, kita lihat nggak apa-apa, gitu kan. Kalau di sini kan ya nggak apa-apa. Tapi kalau di Jepang
memiliki sifat tidak profesional gitu di depan customer itu nggak boleh. Benar. Harus kelihatan kerja. Itu kan nggak ada yang bayar dia untuk main HP. Gitu kan. Nah, itu. Terus ya mungkin kalau tahu ke restoran-restoran Jepang itu kan ketika kita masuk langsung suara keras irashaimase gitu kan. Nah, itu memang menunjukkan semangat gitu ya. Jadi meskipun bukan cuma waitressnya aja, tapi kita dari kitchen pun juga teriak gitu loh. Gitu. Kalau di sini kan yang teriak cuma yang ininya aja, depannya aja. Ada beberapa restoran yang sampai kitchennya kedengaran, itu bagus semangatnya. Tapi ya mereka nggak tahu kebanyakan apa arti di balik itu. Gitu. Terus etos kerja lain ya, waktu. Orang Jepang sangat menghargai waktu. Gitu. Orang Jepang masih menghargai waktu. Jadi mau telat 1 menit, mau telat 1 jam, mau telat 5 hari itu sama. Telat ya telat, gitu. Nggak ada ininya ya. Bedanya udah ya. Dan telat, kalau mau telat, misalnya ada kecelakaan atau ada apa ya kejadian yang kita nggak bisa prediksi, kita harus ngomong dulu sama atasan atau ngomong sama rekan kerja. Ngomongnya 2. Jadi di Jepang itu ada budaya horenso. Hokoku itu lapor atasan. Renraku itu artinya lapor teman kerja. Sodan itu diskusi kalau ada apa-apa. Jadi tidak mengambil keputusan secara gegabah. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu ini bakal telat, kita lapor dulu sama atasan. Maaf, saya telat, ada kecelakaan lalu lintas misalnya. Telatnya berapa menit juga harus dikasih tahu. Gitu. Terus kalau gitu ya. benar. Terus kalau misalnya udah, kita lapor ke teman kerja. Biar mereka tahu siapa nih yang bakal backup ini orang. Kalau misalnya dia telat 15 menit, oke, kamu gantiin dulu cuci piring gitu. Kamu potong daging kayak gitu. Baru nanti back ke posnya masing-masing. Gitu. Kalau di sini memang yang banyak aku lihat ya, nggak semua. Tapi dari pengalaman kalau di Indonesia ini udah telat baru ngomong gitu loh. Udah telat, maaf saya telat 15 menit. Lah kenapa nggak lapor dulu gitu loh. Nah, itu sih. Kadang juga banyak yang nggak bilang juga ya udah langsung datang gitu. Kadang langsung datang gitu, terus baru dipanggil, ditegur, baru ngomong gitu. Itu salah satu budaya Jepang. Terus ada juga, ini budaya penting juga sih sebenarnya. Kalau di Jepang itu, kita nggak boleh, meskipun image-nya Jepang itu adalah orang-orang yang seperti robot ya sebenarnya. Iya benar, image-nya kan? Kental sekali ya. Tapi itu dalam artian robot itu mengikuti yang namanya SOP. Gitu. Jadi misalnya ya, contoh paling gampang. SOP cuci piring itu harus yang piring besar dulu, baru piring sedang, baru piring kecil, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, detail sekali ya berarti ya. Iya, tapi kalau kita orang Indonesia kan ya ngapain kalau sekarang adanya, kalau piring besarnya kita kelompokin jadi satu, baru kita cuci barengan kan lebih mudah. Gitu. Jadi kadang kita itu mencari cara yang lebih cerdas daripada SOP robot dari orang Jepang itu. Cuma kalau orang Jepang sendiri memang mereka ini ya, nggak akan memiliki ini ya, jarang ada yang memiliki effort, inisiatif ya. Inisiatif untuk berpikir ini gimana cara jadikan SOP ini lebih cepat lagi. Jarang. Mereka lebih relay ke prosedur ya. Pokoknya ya udah dibayar, kita digaji, ikutin sesuai step by step-nya aja. Nggak usah aneh-aneh lah gitu. Iya, nggak usah aneh-aneh gitu. Jadi kadang juga gemes juga sih sama orang Jepang yang kayak gitu. Nah, ini kok nggak dicuci, nggak bisa, harus tunggu ini dulu. Nah, ini kenapa kok nggak kayak gini, harus tunggu ini dulu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi anggapannya ya itu memang budaya sih, lebih tepatnya gitu. Sudah memang mendarah daging ya di situ. Kalau di Indo kan pokoknya kalau ada shortcut ya udah kita pakai cara itulah ya, bisa lebih gampang gitu. Benar. Ada juga kayak ini ya, apa namanya? Di Jepang yang tidak diperbolehkan itu adalah bertanya tanpa kita mikir solusi. Bertanya tanpa mikir solusi. Gitu. Jadi kayak misalnya nih, jangankan kerja, kuliah aja ya. Itu harus sudah dilatih sebagai profesional. Gitu. Karena tujuan kuliah ya di sana mindsetnya kerja. Gitu kan.
Kalau di Indonesia kan masih banyak yang mau buka bisnis lah, mau ikut ini dan sebagainya gitu kan. Kalau di sana mindsetnya kerja. Jadi otomatis ya harus dibiasakan sebagai pekerja dari kuliahan itu. Nah, jadi misalnya nih, kita ada sesuatu yang mendesak sehingga kita tidak bisa mengerjakan PR tepat waktu. Terus kita tanya guru kita, saya harus bagaimana? Bisa dimarah-marah. Gitu. Karena anggapannya ya dia datang cuma bawa masalah doang tanpa dia menawarkan solusi. Kayak yang tadi aku bilang, Ho, Renzo, Sodannya itu kan diskusi. Jadi setidaknya kalau misalnya kita ada masalah, kita diskusikan dulu. Jadi kayak misalnya, Pak, ini PR-nya telat karena saya kemarin ada urusan 1, 2, 3. Boleh nggak saya nego? PR yang ini saya kumpulkan bareng dengan PR berikutnya. Tapi deadline-nya lebih cepat nih. Misalnya PR berikutnya dikumpulkan tanggal 7, saya kumpulnya tanggal 5. Nilai saya dikurangi nggak apa-apa, tapi minimal KKM. Nah, itu kita sudah punya solusi. Daripada cuma ngomong saya harus ngapain gitu kan. Nah, jadi dinilai nggak bisa berpikir ya kalau gitu itu anggapannya gitu. Ya seru juga ya kalau di Indo ya kalau kita nanya ya memang kita pure nggak tahu ya. Jadi memang kita mau mencari solusi. Kalau di Jepang malah kita harus ini dulu ya, mikir sebelum nanya ya. Harus mikir solusinya apa. Nanti kalau jadi kita datang ke guru atau atasan itu tujuannya bukan untuk nyari solusi, tapi untuk konfirmasi ini solusinya benar atau enggak. Atau yang kedua, apakah ada alternatif solusi lain dibandingkan ini? Nah, gitu. Iya, make sense. Oke. Gitu sih. Mungkin itu juga bisa diterapkan ya untuk minasang juga teman-teman di Indonesia ya, supaya berpikirnya lebih kreatif ya kayak orang Jepang gitu ya. Tapi bener banget sih, aku setuju banget kayak budaya Jepang yang tadi kamu mention sebelumnya soal main HP gitu. Karena memang di Indonesia kayak pokok ada waktu lebih aja ya udah kita fokus ke HP. Dan memang kayaknya sekarang banyak pekerja juga yang pekerjaannya ya di handphone ya, kita mau apa-apa kita simple lewat handphone gitu. Kalau mungkin di Jepang nggak seperti itu ya, itu yang membedakan ya. Jepang itu meskipun dia disebut negara maju ya, cuma banyak orang gaptek di situ. Iya, oke. Gitu. Tahu nggak aku kuliah dulu semester 1 diajarin apa? Apa? Cara buka Microsoft Word. Oh my god. Kita kan sudah belajar di Indonesia SD. Serius? Tapi semester 1 SKS untuk Microsoft Word, 1 SKS untuk Microsoft Excel, 1 SKS untuk PowerPoint. Dan itu orang Jepang juga ada yang nggak tahu juga. Ini cara ngubah font gimana ya? Gitu. Oh my god. Aku hampir nggak percaya loh, baru tahu nih. Itu memang banyak yang gaptek seperti itu. Padahal jurusan kita game design gitu, harusnya kan teknologi banget itu. Benar-benar. Jadi memang benar-benar kuliahnya diajarin dari nol. Hal sesimpel itu. Bahkan ada yang nggak tahu, dia memang dari pedesaan nih orang Jepangnya. Baru pertama megang laptop, jadi dia nggak tahu cara nyalakan laptop. Gitu. Jadi memang diajari dari nol. Gitu. Karena memang benar ya sebenarnya kalau di Indonesia pun kita sendiri kalau mau beli produk, kalau udah ada labelnya made in Japan itu udah pasti percaya gitu, nggak usah berpikir panjang karena memang teknologi di sana kan kita pikir maju banget gitu ya, sophisticated sekali. Tapi aku juga sempet nih ya lihat YouTube gitu, sempet lihat orang yang tinggal di sana, dia juga bilang kayak kalau di Indonesia ini kan lebih banyak kalau bayar apa-apa pakai e-money gitu kan, e-money kemana-mana simple, udah bawa HP udah kamu bisa deh kemana-mana aja tanpa bawa dompet. Tapi kalau di Jepang masih belum menerapkan kan ya kayak e-money, mereka lebih ke cash gitu ya. Kalau aku sih nggak pernah bawa cash di Jepang. Oh gitu, oke. Selalu pakai kartu. Mungkin bukan kayak e-money kayak OVO, Dana, gitu. Itu nggak ada sama sekali kayak QRIS kayak gitu nggak ada. Maksudnya mungkin sekarang ada tapi aku nggak pakai. Kalau dulu selalu pakai kartu. Gitu. Kartu makanya seperti ATM buat payment. Kartu debit, kartu kredit gitu. Siap. Gitu. Makanya kalau ke Jepang udah kerja minimal 6 bulan harus punya kartu kredit. Dapat cashback juga kan. Iya benar-benar good idea. Oke, next question kalau gitu Will. Nah, Pocket Nihongo ini bekerja dengan perusahaan apa aja sih kira-kira di Jepang supaya teman-teman juga bisa tahu kira-kira nanti kalau join mau disalurkan ke bidang apa? Gitu. Kalau bidangnya itu ini ya ada di bidang perhotelan. Jadi perusahaan yang
dia menyalurkan tenaga untuk housekeeping di hotel-hotel yang mitranya dia. Gitu. Tapi untuk housekeeping itu kan masuk ke pembersihan gedung. Pembersihan gedung itu kan bukan hotel saja yang perlu dibersihkan gedungnya. Nah, nanti ke depannya kita juga akan perluas pembersihan gedung ini ke supermarket, lab-lab kimia, terus resort golf, toko baju dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau sekarang perhotelan nanti bisa perluas lagi. Nah, yang kedua restoran atau jasa makanan. Restoran ini ya seperti biasa ya, di kitchen hall dan kasir gitu ya. Ada juga beberapa restoran yang dia butuh nganterin makanan itu nanti ya harus punya SIM kalau dari Indonesia. Habis itu ada juga pengolahan makanan. Pengolahan makanan itu kita kerja di pabrik makanan. Bedanya sama yang jasa makanan. Kalau jasa makanan kita kan kerja di restoran. Kalau pengolahan makanan kita buat makanan kemasan untuk dijual ke restoran atau supermarket. Kayak pabrik ikan kaleng, pabrik pembuatan sosis, mie instan gitu kan, roti dan sebagainya. Dan yang terakhir keperawatan. Gitu. Nanti ke depannya mungkin ada bidang-bidang lain ya. Contohnya untuk aviasi. Aviasi itu ground staff. Itu baru masuk tujuannya ke Indonesia. Baru Oktober ini. Gitu. Jadi nanti ke depannya kita juga bisa memperkerjakan murid-murid kita di airport-airport sana. Seru banget tuh ya. Iya. Berarti itu bidang baru ya? Bidang baru tapi masih coming soon. Iya. Okay. Rencananya sih ya kalau bisa akhir tahun ini saya fixkan. Gitu. Itu untuk bidang-bidang pekerjaan yang kita tawarkan ke murid untuk bekerja di Jepang. Seperti itu. Iya. Tapi kira-kira kalau Pocket Nihongo sendiri ini ketika muridnya daftar, ditanyain juga nggak kayak kira-kira bakatnya kira-kira lebih kecenderungannya lebih ke hotel atau ke mana tadi servis untuk lansia atau sebagainya. Tergantung minat masing-masing sih kalau itu. Tapi kalau ditanyain lebih bagus yang mana, gitu kan? Sebenarnya nggak ada bagus jeleknya. Setiap bidang punya plus minus masing-masing. Kalau perhotelan itu biasanya aku sarankan ke teman-teman yang kepingin lanjut kuliah atau kepingin cari jenjang karir atau kepingin untuk kerja kantoran lanjut. Kenapa? Karena kalau di hotel kan jam kerjanya fix 9 to 5. Pulangnya bisa belajar. Kalau di non perhotelan itu buat teman-teman yang cari lembur. Gitu. Shift pagi, malam, subuh itu kan sudah memang nggak bisa kita atur. Gitu. Jadi waktu belajarnya pun akan terganggu. Aku nggak sarankan untuk teman-teman yang mau lanjut lagi. Gitu. Jadi lebih balik ke pribadinya mereka, interestnya ke bidang yang mana gitu. Iya. Oke deh, last question. Nah, sejak mulai berdirinya Pocket Nihongo sampai dengan sekarang, kira-kira udah berapa banyak murid nih yang join di Pocket Nihongo? Murid ya, total murid ya, dari 2019 sampai sekarang, betul. Itu hampir 10.000-an. 10.000? Wow. Cuma itu kan murid-murid itu kan dia nggak semuanya kepingin kerja ke Jepang. Dan itu masih ada murid-murid yang dia sudah program yang lama banget. Yang pertama kali banget gitu loh. Dan ada beberapa yang memang dulu suka Jepang, sekarang udah nggak suka lagi. Karena misalnya udah kuliah di Indonesia atau mau apa kayak gitu kan. Gitu. Itu total muridnya ada 10.000. Cuma untuk yang kerja di Jepang itu baru tahun ini kita mulai. Gitu, pivot nih karena memang kebanyakan mereka mau kerja di Jepang. Gitu. 10.000 bukan jumlah yang sedikit ya pastinya. Ini juga mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman di rumah kalau mau join ke sini karena kalau bukan trusted nggak mungkin ya meluluskan 10.000 orang ya. 10.000 orang itu yang belajar. Yang belajar ya maksudnya. Cuma yang lulus ujiannya berapa itu ya mungkin sekitar beberapa ribu. Cuma kita nggak pernah tracking itu. Nah makanya kalau untuk yang kerja ini benar-benar kita tracking. Gitu. Oke. Ya, luar biasa banget dan pastinya thank you so much. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi William? Sebelum kita akhiri sesi ini. Udah sih, pokoknya kalau mau kerja di Jepang harus semangat buat teman-teman gitu. Karena niat itu nomor satu. Punya duit tapi nggak ada niat, nggak lulus ya sama aja. Itu gitu kunci. Kan. Iya. Dan bahasa ya pastinya. Bahasa nomor satu, skill nomor dua.
yang ketiga wawancara gitu. Harus diingat-ingat. Oke Bang, kalau gitu thank you so much William Sam untuk informasinya dan pastinya untuk minasang semua yang ada di rumah. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kalian bisa mendapatkan solusi dan jawaban untuk segala permasalahan kalian, terutama yang berkaitan dengan Jepang pastinya. Oke, kalau gitu jangan lupa juga untuk follow Instagram di @pocketnihongo.id dan juga Instagram dari William Sam @WilliamDesio. See you in the next episode and sayonara.